Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penggunaan leverage. Dapat 4 subbab, yaitu pengertian dan macam leverage, dampak finansial leverage terhadap profitabilitas, hubungan finansial leverage dengan operating leverage, dan struktur modal dalam praktik. Pengertian dan macam leverage. Leverage timbul karena perusahaan dalam operasinya menggunakan aktiva dan sumber dana yang menimbulkan beban tetap bagi perusahaan. Financial leverage timbul karena perusahaan dibelanjai dengan dana yang menimbulkan beban tetap, yaitu berupa utang dengan beban tetapnya berupa bunga. Financial leverage dibedakan menjadi 3, yaitu financial struktur, menunjukkan bagaimana perusahaan membelanjai aktivanya. Yang kedua, kapital struktur, merupakan bagian dari struktur keuangan yang hanya menyangkut pembelanjaan yang sifatnya permanen atau jangka panjang. Leverage factor, merupakan perbandingan antara nilai buku total dengan total aktiva atau perbandingan antara total utang dengan modal. Dampak financial leverage terhadap profitabilitas. Penggunaan utang dalam pembelanjaan investasi perusahaan dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atas modal yang digunakan, atau yang biasa disebut dengan return on equity atau ROE. Contoh, ada 4 alternatif struktur keuangan yang diukur dengan D/E atau D/TA bagi perusahaan. Perusahaan dihadapkan pada 3 kemungkinan situasi ekonomi, yaitu kondisi ekonomi buruk, ekonomi normal, dan ekonomi baik. Pada ketiga kondisi ekonomi tersebut, perusahaan dapat menghasilkan return on asset atau ROA sama dengan EBIT/TA, masing-masing pada kondisi ekonomi buruk sama dengan minus 20%, kondisi ekonomi normal sama dengan 20%, dan kondisi ekonomi baik sama dengan 60%. Berikut adalah tabel alternatif struktur keuangan perusahaan. Pada kondisi ekonomi normal, pada mulanya meningkatkan penggunaan utang akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba rugi pemegang saham karena suku bunga masih relatif rendah dibandingkan dengan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Tetapi, jika perusahaan terus menambah utang akan mengakibatkan suku bunga akan meningkat, disebabkan resiko yang dihadapi kreditur juga naik. Sementara itu, peningkatan penjualan pada kondisi ekonomi normal relatif lebih kecil dibandingkan dengan kondisi ekonomi baik, sehingga kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bagi pemegang saham juga relatif lebih kecil dibandingkan pada kondisi ekonomi. Berikut adalah gambar hubungan leverage keuangan dengan ROE pada kondisi ekonomi baik, kondisi ekonomi normal, dan kondisi dalam kondisi ekonomi buruk, penggunaan utang yang semakin besar akan menurunkan ROE. Pada kondisi ekonomi normal, penggunaan utang yang semakin besar pada mulanya meningkatkan ROE. Tetapi, jika jumlah utang terus bertambah, maka akan menurunkan ROE. Pada kondisi ekonomi yang baik, semakin banyak utang yang dipergunakan akan meningkatkan ROE perusahaan. Ini berarti jika kondisi ekonomi yang dihadapi perusahaan menghindari pembelanjaan dengan menggunakan utang, begitupun sebaliknya. Namun, jika kondisi ekonomi normal, penggunaan jumlah utang dalam jumlah tertentu akan dapat meningkatkan. Adalah tabel alternatif struktur keuangan perusahaan. Semakin banyak jumlah utang yang digunakan, berarti resiko yang dihadapi perusahaan juga semakin tinggi. Begitu juga semakin tinggi leverage factor, maka range ROE-nya semakin besar. Hal ini beresiko bagi keuangan perusahaan juga meningkat. Jika terjadi perubahan ekonomi, maka variabilitas laba bersih perusahaan juga banyak menggunakan utang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang sedikit menggunakan utang. Adalah tabel hubungan antara leverage factor dengan variabilitas. Dilanjutkan oleh rekan saya. Hubungan finansial leverage dengan operating leverage. Operating leverage timbul bila perusahaan dalam operasinya menggunakan aktiva tetap. Penggunaan aktiva tetap akan menimbulkan beban tetap berupa penyusutan, contohnya biaya penyusutan gedung. Tujuannya akan memperoleh untung lebih besar dari biaya aset. Untuk
Mengetahui besar kecilnya operating leverage bisa diukur dengan degree of operating leverage atau disebut DOL, yang diukur dengan rumus DOL sama dengan Q dikali P dikurangi V dibagi Q dikali P dikurangi F dikurangi Q dikali P dikurangi V dikurangi F. Q di sini untuk unit penjualan, P harga jual per unit, V biaya variabel per unit, dan F total biaya tetap. Contoh soalnya, perusahaan Philips memproduksi radio yang dijual dengan harga 100.000 per unit. Biaya tetap sebesar 200 juta dan biaya variabelnya 50.000 per unit. Jumlah produk yang diproduksi dan dijual setiap tahun sebanyak 5.000 unit. Berdasarkan informasi tersebut, berapa degree of operating leverage atau DOL pada penjualan sebanyak 5.000 unit? Pembahasannya di sini, Q-nya 5.000, P-nya 100.000, V-nya 50.000 dibagi Q-nya tetap 5.000, P-nya 100.000 dikurangi 50.000 V-nya, kemudian dikurangi 200 juta. Hasilnya ada 250 juta dibagi 50 juta, DOL-nya menemukan 5. Jadi, ketika penjualan 500 juta atau 5.000 unit dalam harga jual sebesar 100.000, penjualan naik 100%, maka EBIT akan naik 5 kali atau 5%, begitu juga sebaliknya. Yang dimaksud, jika EBIT-nya turun 100%, maka EBIT akan turun juga 5 kali atau 5%. Financial leverage timbul bila perusahaan dalam membelanjai kegiatan operasi dan investasi menggunakan dana dan beban tetap atau utang. Financial leverage dapat mempengaruhi laba setelah pajak atau yang disebut EAT. Besar kecilnya financial leverage diukur dengan degree of financial leverage atau DFL, yang diukur dengan rumus sebagai berikut. EBIT dibagi EBIT dikurangi R dikali D. EBIT itu laba sebelum bunga, R kali D itu bunga yang dibayar. Contoh soalnya, PT Umbrella memiliki EBIT sebesar 300 juta dan beban bunga pinjaman yang dibayar sebesar 5 juta, pajak perusahaan sebesar 35%. Jika perusahaan memiliki 10 juta lembar saham yang beredar, maka berapa DFL tersebut? Pembahasannya, EBIT-nya 300 juta dibagi EBIT 300 juta dikurangi 5 juta menjadi 1,2. DFL sebesar 1,2 ini artinya apabila EBIT berubah 10%, baik naik ataupun turun, maka EAT berubah menjadi 1,2 dikali 10% sama dengan 0,12. Combination leverage merupakan gabungan operating leverage dengan financial leverage. Kombinasi leverage ini mengukur pengaruh perubahan penjualan terhadap EAT. Besar kecilnya kombinasi leverage diukur dengan rumus sebagai berikut. DCL sama DOL dikali DFL. Dengan kata lain, degree of combination leverage ditentukan oleh besarnya degree of operating leverage dan degree of financial leverage. Jadi maksudnya di sini kombinasi ini hasil kombinasi ini bisa diketahui jika DOL dikali DFL. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur keuangan suatu perusahaan. Yang pertama, tingkat pertumbuhan penjualan. Perusahaan yang tingkat pertumbuhan penjualannya relatif tinggi dimungkinkan untuk dibelanjai dengan menggunakan utang yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang pertumbuhan penjualannya rendah. Karena keuntungan yang diperoleh dari
peningkatan penjualan tersebut diharapkan masih bisa menutup biaya bunga utang. Yang kedua, stabilitas penjualan. Perusahaan yang penjualannya relatif stabil dari waktu ke waktu dimungkinkan untuk dibelanjai dengan utang yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya sangat berfluktuasi atau bersifat musiman. Karena jika menggunakan utang dalam jumlah yang besar dengan beban bunga yang tetap, perusahaan yang penjualannya bersifat musiman dapat menghadapi kesulitan keuangan ketika sedang tidak musimnya atau saat penjualan mengalami penurunan. Ketiga, ada karakteristik industri. Karakteristik industri dapat dilihat dari berbagai aspek, misalnya, apakah perusahaan termasuk dalam industri yang padat karya atau industri yang bersifat padat modal. Perusahaan yang termasuk dalam industri padat karya, perusahaan yang termasuk dalam industri yang tergolong padat modal sebaiknya lebih banyak dibelanjai dengan modal sendiri dibandingkan dengan utang, mengingat investasi dalam barang modal membutuhkan waktu yang lebih lama. Yang keempat, struktur aktiva. Perusahaan dengan komposisi aktiva lancar yang lebih besar daripada komposisi aktiva tetap terhadap total aktiva dapat menggunakan utang yang lebih besar untuk mendanai investasinya dibandingkan dengan perusahaan yang komposisi aktiva tetapnya lebih besar dibanding dengan aktiva lancar. Yang kelima, sikap manajemen perusahaan. Manajer perusahaan yang berani menanggung resiko cenderung mendanai investasi perusahaannya dengan utang yang lebih banyak dibandingkan dengan manajer perusahaan yang tidak berani menanggung resiko. Yang keenam, ada sikap pemberi pinjaman. Dewasa ini bank dituntut untuk lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit kepada nasabah atau lebih dikenal dengan sikap yang prudensial. Hal ini akan berdampak pada penyaluran kredit yang lebih selektif oleh pihak bank kepada nasabah, sehingga akan mengurangi kesempatan perusahaan dalam memperoleh pinjaman dari bank. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berikutnya adalah struktur modal dalam praktik. Modal adalah hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan dalam pos modal, saham, dan keuntungan atau laba yang ditahan, atau kelebihan aktiva yang dimiliki perusahaan terhadap seluruh utangnya. Modal pada dasarnya terbagi atas dua bagian, yaitu modal aktif, debit, dan modal modal. Struktur modal adalah penimbangan atau perbandingan antara modal asing dan modal sendiri. Modal asing diartikan dalam hal ini adalah hutang baik jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Sedangkan modal sendiri bisa terbagi atas laba ditahan dan bisa juga dengan penyertaan kepemilikan perusahaan. Struktur modal adalah penimbangan perbandingan hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Struktur modal merupakan cermin dari kebijaksanaan perusahaan dalam menentukan jenis sekuritas yang dikeluarkan, karena masalah struktur modal adalah erat hubungannya dengan masalah kapitalisasi, di mana disusun dari jenis-jenis funds yang membentuk kapitalisasi adalah struktur modalnya. Keputusan struktur modal berkaitan dengan pemilihan sumber dana yang baik berasal dari dalam maupun dari luar, sangat mempengaruhi nilai perusahaan. Sumber dana perusahaan dari internal berasal dari laba ditahan dan depresiasi. Teori-teori dari struktur modal. J. Fred Weston dan Thomas E. Copeland 1996. Weston dan Copeland mengatakan bahwa struktur modal adalah pembiayaan permanen yang terdiri dari utang jangka panjang, saham, preferen, dan modal pemegang saham. Frank J. Fabozzi dan Pamela Peterson tahun 2000. Menurut Fabozzi dan Peterson, struktur modal adalah kombinasi dari hutang dan ekuitas yang digunakan untuk membiayai proyek perusahaan. Struktur modal suatu perusahaan adalah campuran hutang, ekuitas yang dihasilkan secara internal dan ekuitas baru. J. Cowen dan lainnya tahun 2000. Menurut Cowen dan kawan-kawannya, struktur modal adalah paduan atau kombinasi sumber dana jangka panjang yang digunakan oleh perusahaan.
Farah Margaretha, 2004. Menurut Margaretha, struktur modal menggambarkan pembiayaan permanen perusahaan yang terdiri atas utang jangka panjang dan modal sendiri. Berikut adalah kondisi struktur modal perusahaan. Pasar modal sempurna. Pasar modal sempurna adalah pasar modal yang sangat kompetitif. Dalam pasar tersebut antara lain tidak dikenal biaya kebangkrutan, tidak ada biaya transaksi, bunga simpanan dan pinjaman sama dan berlaku untuk semua pihak, serta diasumsikan tidak ada pajak penghasilan. Struktur modal pada pasar modal sempurna dan tidak ada pajak. Asumsinya, laba operasi atau EBIT yang diperoleh setiap tahunnya dianggap konstan. Semua laba yang tersedia bagi pemegang saham dibagikan sebagai dividen, utang yang dipergunakan bersifat permanen, pergantian struktur modal dilakukan secara langsung, artinya apabila perusahaan menambah utang, maka modal sendiri dikurangi, begitu pula sebaiknya, dan tidak ada pajak. Rumusan biaya modal pada pasar modal sempurna. Biaya modal saham KS sama dengan E per S, di mana E adalah laba bersih bagi pemegang saham, S-nya adalah nilai pasar saham. Untuk biaya modal utang, KD sama dengan I per D, di mana I adalah interest atau bunga utang, D-nya nilai utang. Untuk biaya modal rata-rata tertimbang, WACC sama dengan KS S per V plus KD D per V WACC per EBIT per V, di mana V-nya adalah value nilai perusahaan. Untuk mencari nilai perusahaan, V sama dengan D per S, yaitu D-nya nilai utang, S-nya nilai pasar saham. Pendekatan struktur modal. Pendekatan tradisional berpendapat bahwa terdapat struktur modal optimal, yaitu struktur modal yang memaksimalkan nilai perusahaan atau minimalkan biaya modal. Struktur modal mempengaruhi nilai perusahaan, oleh karenanya, nilai perusahaan atau biaya modal perusahaan dapat dirubah dengan cara merubah struktur modal. Contoh soal. PT ABC struktur modalnya 100%, modal sendiri laba operasi bersih per tahunnya 10 juta, tingkat keuntungan yang diharapkan pemilik modal atau KS-nya adalah 20%. Tentukan nilai PT ABC. Diketahui EBIT-nya 10 juta, KS-nya 20%, lalu dijadikan desimal yaitu 20/100 sama dengan 0,2, yang ditanya adalah V. Untuk pembahasannya itu KS, rumusnya tulis dulu E per S, S sama dengan E per KS. 10 juta dibagi 0,2 sama dengan 50 juta. Jadi V sama dengan S sama dengan 50 juta. Pendekatan Modigliani dan Miller atau MM. Pada tahun 1950-an, dua orang ekonom menentang pandangan tradisional struktur modal. Mereka berpendapat bahwa struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Kemudian, pada awal tahun 1960-an, kedua ekonom tersebut memasukkan faktor pajak ke dalam analisis mereka. Mereka sampai pada kesimpulan bahwa nilai perusahaan dengan utang lebih tinggi dibandingkan nilai perusahaan tanpa utang. Kenaikan nilai tersebut dikarenakan adanya penghematan pajak dari penggunaan utang. Dalam keadaan adanya pajak, MM berpendapat bahwa keputusan pendanaan menjadi relevan. Hal ini disebabkan bunga yang dibayar dapat dipergunakan untuk mengurangi pendapatan yang kena pajak, bersifat tax deductible. Dengan demikian, terdapat penghematan pembayaran pajak dan merupakan manfaat bagi pemilik perusahaan. Dampaknya, nilai perusahaan yang menggunakan utang akan lebih besar dari nilai perusahaan yang tidak menggunakan utang. Penggunaan utang akan menurunkan WACC perusahaan. Berikut adalah rumusnya. Pendekatan Modigliani dan Miller MM yang ada pajak, nilai perusahaan jika sama sekali tidak menggunakan utang, rumusnya yaitu FU sama dengan S sama dengan EBIT 1 kurangi T per KSU. Nilai perusahaan jika menggunakan utang, rumusnya FI sama dengan EBIT 1 dikurangi T per WACC. Pendekatan Modigliani atau Miller MM ada pajak, tingkat kapitalisasi atau keuntungan yang disyaratkan oleh modal sendiri pada perusahaan yang menggunakan utang, rumusnya KSI sama dengan KSU ditambah KSU per KD 1 dikurangi T D per S.
Biaya modal keseluruhan, rumusnya WACC sama dengan D per V dikali KD dikali 1 dikurangi T plus S per V dikali KSL. Rumus MM dengan data pajak yaitu FI sama dengan FU tambah T plus D tambah T dikali D, di mana FI nilai perusahaan yang menggunakan utang, FU nilai perusahaan yang tidak menggunakan utang, T yaitu tax rate atau pajak, D adalah utang. Contoh soalnya, diketahui EBIT PTZ 8 juta per tahun atau asumsi konstan. Biaya utang KD sama dengan 8% dan biaya modal saham jika PTZ tidak menggunakan utang sama dengan 12%. Bagaimanakah nilai perusahaan dan WACC menurut MM dengan pajak 40% jika struktur modal PTZ A seluruhnya modal sendiri, B menggunakan utang 10 juta. Untuk pembahasannya yaitu kita mencari seluruh modalnya sendiri, yaitu pakai rumus FU sama dengan S sama dengan EBIT 1 dikurangi T per KSU. Berarti 8 juta 1 dikurangi 0,4 per 0,12 yaitu hasilnya 40 juta. KSU sama dengan WACC sama dengan 12% karena perusahaan tidak menggunakan utang. Untuk mencari menggunakan utang Rp 10 juta yaitu memakai rumus FI sama dengan FU plus T kali D yaitu 40 juta ditambah 0,4 dikali 10 juta sama dengan 44 juta. KSI sama dengan KSU plus KSU per KD 1 dikurangi T D per S. Selanjutnya 12% ditambah 12% dikurangi 8%. 1 kurangi T itunya 1 dikurangi 0,4 D per S nya 10 juta dibagi 34 juta. Hasilnya 12% ditambah 0,7%. Hasil akhirnya jadi 12,7%. Pendekatan Modigliani Miller MM tanpa pajak. Menurut Modigliani dan Miller, dalam keadaan pasar modal sempurna dan tidak ada pajak, maka keputusan pendanaan menjadi tidak relevan. Artinya, penggunaan utang maupun tidak akan memberikan dampak yang sama terhadap nilai perusahaan. Atau dengan kata lain, nilai perusahaan tidak tergantung pada leverage finansial, menggunakan utang atau tidak, tingkat keuntungan dan risiko usaha, atau keputusan investasi yang akan mempengaruhi nilai perusahaan. Leverage sama dengan leverage, EBIT sama dengan EBIT. Penggunaan utang tidak akan merubah WACC. Biaya utang memang lebih kecil dibanding biaya modal saham. Akan tetapi, semakin besar penggunaan utang, semakin besar juga resiko sehingga biaya modal saham jadi bertambah. Untuk itu, penggunaan utang tidak akan meningkatkan nilai perusahaan karena keuntungan dari biaya utang yang lebih kecil tadi ditutup dengan naiknya biaya modal saham. Rumus pendekatan Modigliani MM yang tanpa pajak. Tingkat kapitalisasi atau keuntungan yang diisyaratkan pada modal sendiri menurut MM dalam pasar modal sempurna dan tidak ada pajak. KSL sama dengan KSU ditambah KSU per KD D per S, di mana KSI biaya modal saham dengan menggunakan utang pada leveraged firm, KSU biaya modal saham dengan tidak menggunakan utang pada unleveraged firm, KD sama dengan biaya utang, D utang, S-nya modal sendiri. Untuk rumus biaya modal rata-rata menurut MM dalam pasar modal sempurna dan tidak ada pajak dirumuskan WD sama dengan D per V, WS-nya dirumuskan S per V, di mana WACC sama dengan D per F dikali KD ditambah S per V dikali KSL. Contoh soal pendekatan Modigliani yang tanpa pajak. Diketahui bahwa EBIT PTX adalah 2,8 juta per tahun, biaya utangnya 10% dan biaya modal saham. Jika PTX tidak menggunakan utang, KSU-nya sama dengan 14%. Bagaimanakah nilai perusahaan dan WACC jika struktur modal PTX-nya A seluruh modal sendiri, B menggunakan utang 10 juta, C menggunakan utang 15 juta. Pembahasannya, jika tanpa utang atau seluruhnya modal sendiri, menggunakan rumus FU sama dengan EBIT per KSU, di mana EBIT-nya 2,8 juta dibagi KSU-nya 0,14 hasilnya 20
juta. WACC sama dengan KSU sama dengan 14% karena perusahaan tidak menggunakan utang. Jika menggunakan utang 10 juta, menggunakan rumus KSL sama dengan KSU ditambah KSU per KD D per S. KSU-nya 14%, 14% ditambah 14% dikurangi 10%, D per S-nya 10 juta dibagi 10 juta sama dengan 14% ditambah 4%, hasil akhir KSL sama dengan 18%. Jika menggunakan utang 10 juta, KSL-nya 18%, maka WACC-nya D per V kali KD plus S per V dikali KSL. D per V-nya 10 juta dibagi 20 juta dikali KD-nya 10% ditambah S per V-nya 10 per 20 juta dikali KSL-nya 18%, maka menghasilkan 5% ditambah 9%. Hasil akhir WACC sama dengan 14%, VL sama dengan EBIT per WACC, berarti 22,8 juta dibagi 14% sama dengan 20 juta. Untuk mencari jika menggunakan utang 15 juta, maka rumusnya sama, KSL sama dengan KSU ditambah KSU kurangi KD D per S. KSU-nya 14%, KSU dikurangi KD-nya 14% dikurangi 10%, DS-nya 15 juta per 5 juta. Hasilnya 14% ditambah 12 juta, KSL sama dengan 26%. Maka WACC-nya 15 juta per 20 juta dikali 10% ditambah 5 juta per 20 juta dikali 26%. Hasilnya 7,5% ditambah 6,5% menghasilkan 14%. Maka FL sama dengan EBIT per WACC 2,8 juta per 14% sama dengan 20 juta. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu struktur aktiva, tangibility. Semakin besar jumlah aktiva perusahaan, terutama aktiva lancar, maka perusahaan cenderung mengoptimalkan terpenuhinya kebutuhan dana utang. Hal ini yang menunjukkan adanya pengaruh dari struktur aktiva pada struktur modal perusahaan. Growth opportunity. Perusahaan cenderung melakukan investasi untuk mengembangkan perusahaan. Kesempatan mengembangkan perusahaan menjadi lebih baik ini biasanya tidak semuanya menguntungkan. Hal tersebut juga mempengaruhi struktur modal perusahaan. Ukuran perusahaan atau firm size. Perusahaan besar lebih cenderung melakukan diversifikasi usaha lebih banyak dibandingkan perusahaan kecil. Hal inilah yang membuat perusahaan kecil lebih rentan bangkrut, sedangkan perusahaan besar lebih siap menghadapi krisis karena memiliki ukuran perusahaan yang lebih besar. Profitabilitas. Perusahaan dengan profit yang tinggi pasti mempunyai dana internal lebih banyak dibanding dengan profit rendah. Dengan begini, perusahaan yang memiliki profit tinggi akan memiliki hutang yang lebih rendah karena memiliki dana internal yang cukup. Hal inilah yang mempengaruhi struktur modal perusahaan. Resiko bisnis. Risiko bisnis bisa menjadi salah satu alasan kenapa perusahaan mengalami kesulitan untuk pendanaan eksternalnya. Hal ini berpengaruh kepada leverage perusahaan. Demikian pembahasan dari diskusi kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.